making disciples, transforming lives. Saya mau bagikan mengenai membangun persahabatan. Ya, bagi Anda yang gimana ya, aku nggak punya teman, atau gimana sih cara membangun hubungan? Bagaimana sih aku ini punya hubungan yang sehat terhadap orang-orang di sekeliling saya. Sekali lagi, tidak dimulai dari orang lain karena kita tidak menuntut orang lain. Yang pertama-tama yang harus dibangun adalah diri kita. Ya saudara ya, ada 6 poin bagaimana kita membangun persahabatan atau kita harus jadi orang seperti apa supaya kita bisa jadi sahabat. Kita bisa menjadi orang yang punya hubungan yang sehat dengan orang lain. Ya, hal yang sederhana yang pertama, jadilah orang yang ramah. Coba kasih senyum kanan kiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sesimpel pertama-tama jadilah orang yang ramah. Jangan jutek saudara ya. Jangan kemana-mana pasang muka jutek. Jadi orang itu yang pertama-tama ramah. Tuhan itu suka orang yang ramah. Tuhan juga adalah Yesus ketika dia di muka bumi, saya percaya Yesus adalah orang yang ramah. Sampai firman Tuhan katakan dia menjadi sahabat atau dikatakan sebagai sahabat orang berdosa. Enggak ada orang itu yang suka berteman sama orang yang jutek. Saudara, Tuhan itu pasti ramah karena dia bisa bersahabat dengan orang-orang yang bahkan orang berdosa. Orang berdosa itu kalau zaman dulu itu enggak berani dekat sama rabi, guru, orang suci, enggak berani. Tapi saudara bisa bayangkan ya, orang berdosa itu bisa berani mendekati Yesus. Kalau Yesus gak ramah itu gak mungkin terjadi. Jadi contohlah Yesus kita, Yesus adalah sahabat terbaik. Baik dia sekarang ada di surga bersama dengan Bapa maupun ketika dia ada di muka bumi, dia adalah sahabat, bisa membangun hubungan persahabatan yang sangat baik. Tuhan adalah Tuhan yang ramah, pribadinya demikian. Makanya dia disebut sahabat orang berdosa. Orang gak takut datang sama kita. Coba bayangkan kalau kita jutek gitu ya kemana-mana. Mukanya cemberut, ditekuk terus. Mana berani orang dekat sama kita. Nah kalau orang gak berani dekat sama kita, gimana kita punya hubungan? Bagaimana kita bisa membangun persahabatan? Ya sepertinya sederhana, tapi itu kunci. Itu kunci pintu gerbangnya itu. Sebelum masuk ke hatinya orang, sebelum masuk ke ruang tidurnya seseorang, pintu gerbang pertamanya itu kuncinya adalah jadi orang yang ramah. Ya sesimpel Anda itu memberikan senyuman gitu ya. Walaupun Anda gak jadi asyir ya kan. Anda tetap perlu murah senyum. Ya murah senyum, saya juga belajar. Dulu saya orangnya jarang senyum. Sampai setiap kali orang ketemu saya itu katanya saya tuh sombong gitu ya. Dulu waktu masih kuliah gitu. Jadi setiap kali mendekati saya tuh kayaknya Lena itu galak gitu ya. Lena itu apa ya, gak bisa dideketin gitu ya. Karena muka saya itu ya gitu deh gitu ya. Jutek gak jelas gitu. Tapi saya belajar firman Tuhan itu mengubahkan. Firman Tuhan yang dilakukan itu mengubahkan kita. Dan saya belajar hari ini untuk jadi orang yang ramah. Bukan karena profesi, bukan karena tuntutan pekerjaan, tapi karena saya mau berubah. Saya di dalam Kristus, gak usah tanpa profesi hamba Tuhan. Saya anak Tuhan, saya kenal firman Tuhan, saya mau berubah. Begitu ada kebenaran yang saya bisa lakukan, saya mau belajar berubah saudara. Kalau saya bisa berubah, Anda juga bisa. Ya, kalau Anda jadi orang yang selama ini gak pernah senyum gitu ya. Dan Anda merasa senyum Anda itu mahal sekali rasanya. Saudara enggak lah, kita hargai orang lain dengan cara apa? Kita ramah sama mereka. Jadilah orang yang ya tersenyum, bukan ketawa sana sini loh, bukan ya saudara. Tersenyum kepada orang lain ya. Senyuman itu sesuatu yang gratis kok saudara. Sesuatu yang kita gak perlu bayar untuk melakukannya. Anda cukup tersenyum gitu ya. Dan senyuman itu punya kekuatan yang luar biasa karena kalau kita senyum, orang lain tuh akan senyum balik sama kita. Karena itu bahasa universal, ya bahasa universal yang ada di dunia ini. Walaupun bahasanya beda, bahasa Inggris, bahasa Indo, bahasa Vietnam, bahasa Korea gitu ya. Kita mungkin gak bisa bahasa mereka, tapi kalau kita senyum, ya itu bahasa universal. Orang akan senyum balik sama kita. Saudara, Anda gak perlu sibuk
atau tidak perlu bukan nggak perlu, tapi wah aku baru akan menarik kalau aku itu turun 10 kilo lagi. Nunggu Anda turun 10 kilo baru Anda mau senyum, nggak usah saudara ya. Sekarang aja Anda belum turun 10 kilo Anda tetap bisa menarik kok kalau Anda senyum. Senyum itu kan dikatakan sebagai kosmetik terbaik katanya. Ya, jadilah orang yang ramah. Amsal 15 ayat 30. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati. Dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Mata yang bersinar-sinar itu berarti kayak kita menunjukkan wajah yang ramah gitu ya. Sehingga orang itu senang lihat kita. Orang itu bisa langsung relate, gak takut deketin kita. Ya, tahukah Anda ada penelitian yang berkata bahwa otot wajah bisa mengubah mood jantung Anda. Ya kan, kalau Anda itu senyum, jantung Anda juga ikut sehat loh saudara. Ya, ketika Anda merasa bahagia, ketika Anda tidak merasa bahagia, cobalah tersenyum, nanti mood Anda akan berubah. Orang tuh berpikir sebaliknya, aku bahagia dulu baru bisa senyum. Enggak, Anda enggak bahagia, pergi ke kaca, coba senyum terhadap diri sendiri. Nanti hati Anda itu akan berubah. Kalau enggak percaya, coba nanti di rumah. Karena ini penelitian membuktikan demikian saudara. Walaupun mood Anda enggak bahagia, bagaimana membuat Anda berubah suasana hati? Minimal senyum sama diri sendiri. Pergi ke kaca, senyum pada diri Anda sendiri. Hati Anda itu bisa berubah saudara. Ya, firman Allah juga katakan di Amsal 15 ayat yang ke-26. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi perkataan yang ramah itu suci. Jadi bagi Tuhan keramahan kita itu sesuatu yang berkenan di mata Tuhan saudara. Sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, yang pertama jadilah orang yang ramah, jadilah orang yang mudah didekati gitu ya, enggak ditakuti banyak orang. Ya, yang kedua jadilah orang yang komunikatif, mudah diajak bicara. Apa maksudnya? Mudah diajak bicara itu kita itu enggak fokus sama diri sendiri. Ya, kita tertarik kepada orang lain. Enggak hanya menceritakan tentang diri sendiri, tapi kita menunjukkan ketertarikan kepada orang lain. Cara berteman bukanlah kadang orang itu sibuk membuat orang tertarik sama kita. Membuat diri kita menarik. Salah, kunci membangun hubungan adalah kita tertarik sama orang lain. Bukan menjadi orang yang menarik. Suatu kali dulu ya waktu saya masih single, belum pacaran sama Pastor Fuji, ada orang yang deketin saya nih ceritanya. Ya, ada cowok deketin saya, terus dia itu menghubungi saya lewat telepon. Ya udahlah saya angkat lah, saya tahulah gitu ya modus kan. Nah, waktu itu sebenarnya saya mempertimbangkan, wah orang ini kayaknya oke juga waktu belum kenal Pastor Fuji. Ketika dia telepon, saudara apa yang dia lakukan? Dia 1 jam itu cerita tentang dia only. Langsung infil saya dari pertama telepon sungguhan. Saya sampai gak mau ketemu sama orangnya gitu. Maksudnya bukan sampai yang benci tapi kayak langsung habis perasaannya gitu. Yang tadinya mempertimbangkan gara-gara orang itu cerita tentang dirinya bla bla bla. Aku begini, aku begitu, aku begini begitu. Loh dalam hati saya lah kamu gak tertarik sama saya. Kamu hanya tertarik sama dirimu sendiri. Kamu hanya menceritakan dirimu, you don't even ask anything about me. Kamu bahkan gak tanya apapun tentang saya. Lah, kamu berarti gak tertarik sama saya. Gitu ya, jadi sungguhan sejak tutup telepon itu infil saya langsungan. Lah bagaimana kita membangun hubungan? Kuncinya adalah jadi orang itu yang tertarik dengan orang lain. Temukan apa yang Anda bisa diskusikan. Jadilah orang yang mudah diajak bicara gitu ya. Komunikatif. Ya, rahasia menjalin pertemanan adalah menjadi tertarik, bukan sekedar menarik. Banyak orang sibuk supaya dia menjadi tertarik, menjadi menarik. Wah, jadi keren supaya orang suka sama dia. Ya, wangi gitu kan. Terus apalagi bajunya keren, model rambutnya keren supaya orang tertarik, supaya dia terlihat menarik. Saudara, enggak. Kunci pertemanan itu adalah kita tertarik kepada kehidupan orang lain. Kunci hubungan adalah ketika kita menempatkan kepentingan orang lain lebih utama. Kalau Anda bisa melakukan itu, percayalah Anda akan punya lebih banyak teman.
daripada sekedar menjadi orang yang menarik. Tapi ketika Anda bisa komunikatif, kuncinya adalah bisalah membangun hubungan atau bertanya, tertarik dalam kehidupan orang lain. Bukan menginterview loh ya saudara ya. Jangan ketemu tiba-tiba Anda tanya semua tentang kehidupannya. Itu ya juga infil ya kan saudara. Orang jadi merasa ditanyain semuanya. Enggak, tapi namanya pembicaraan, percakapan komunikatif itu dua arah. Bukan cerita tentang kita segalanya, tentang kita. Bukan juga kita tanya all about atau semuanya tentang orang itu. Tapi tunjukkan ketertarikan lewat pembicaraan, lewat pertanyaan gitu ya. Terus kemudian Anda menimpali, tapi jadikan orang itu topik utama. Jangan jadi orang yang gini loh, ada orang itu yang kalau bicara ya. Misalnya dia cerita, oh ya anakku itu puji Tuhan sih, anakku tuh kemarin dapat juara 3 di sekolahnya. Oh gitu ya, kalau anakku juara 1. Lah tuh saudara ya, langsung orang itu dikecilkan. Nanti apalagi cerita yang lain, orang itu cerita, oh ya kemarin aku begini, aku habis pergi ke Malaysia, oh aku minggu lalu pergi ke Eropa. Saudara gak menyenangkan jadi orang yang kayak gitu loh saudara. Orang langsung gak mau cerita lagi, bukan karena mereka bukan karena mereka itu gak suka, tapi percakapannya itu jadi topiknya jadi Anda. Pernah gak Anda punya teman yang kayak gitu? Saya itu ada orang-orang kayak gitu. Nanti cerita apa gitu ya, nanti dia akan punya cerita yang melampaui cerita saya. Loh saya sih gak apa-apa sih, tapi kan juga, loh jadi ini tentang siapa ya pembicaraan ini? Kalau dia selalu mendominasi, bukan berarti kita itu ingin mendominasi, tapi pembicaraan itu harus seimbang. Ya, atau setidaknya jadikan orang lain itu topik pembicaraannya. Jadikan orang lain itu bintangnya. Percayalah kalau Anda lakukan itu, Anda punya banyak teman. Dan bahagianya kalau punya banyak teman, hidup Anda itu akan dikelilingi dengan orang-orang yang suportif. Anda butuh bantuan, Anda punya orang yang Anda bisa hubungi. Anda butuh curhat, Anda punya teman yang Anda bisa hubungi. Dan sebaliknya. Bahagia loh saudara hidup Anda kalau punya banyak teman. Ya, jadi kuncinya adalah jadi orang yang komunikatif, jadi orang yang mudah diajak bicara atau enak diajak bicara dengan cara kita menunjukkan ketertarikan, bukan sekedar menjadi orang yang menarik. Ya, yang ketiga, jadilah orang yang bisa dipercaya. Apa artinya bisa dipercaya? Ya, kita bisa pegang rahasia orang lain. Kalau di CG kita ajari kalaupun orang itu perlu diceritakan, ceritanya ke atas bukan ke samping. Ya, misalnya anggota CG atau member cerita ke sponsornya atau cerita ke temennya yang di anggota CG dan dia tuh butuh pertolongan, ceritanya kemana? Ke atas, ke CGL. Kalau CGL nggak bisa memberikan solusi kemana? Ke coach. Kita nggak akan cerita ke kanan kiri karena firman Tuhan bilang nggak baik kalau kita itu punya mulut yang bocor mulut, kata firman Tuhan. Jangan bergosip sama orang atau tentang mereka. Jangan bergosip dengan mereka atau tentang mereka. Alias kalau Anda punya orang gitu ya, Anda sedang membangun hubungan nih. Jangan membangun hubungan dengan menggosipin orang lain. Ya, di ibadah sebelumnya saya cerita kenapa kita perlu menjauhi orang yang bergosip. Karena gosip itu memang digosok makin sip, makanya namanya gosip ya kan. Semakin dibicarakan semakin seru. Kenapa orang suka gosip? Mau tahu kenapa orang suka gosip? Karena ketika kita membicarakan keburukan orang lain, kita merasa diri kita lebih baik. Itu rasanya enak. Ketika kita ngomongin orang lain tuh gini gitu. Di dalam hati kecil kita itu loh, itu kita tuh kadang menipu diri sendiri. Orang lain buruk, kita merasa ada lebih baik. Itu perasaan yang nyaman yang membuat orang itu makanya suka menggosip. Tapi firman Allah bilang menggosip itu tidak baik. Dan kalau kita menggosip, saudara, Anda akan menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena orang yang menggosip, ya, kalau Anda bergosip kepada seseorang, saudara juga akan digosipkan. Gitu. Kalau Anda mengajak gosip gitu ya, sama teman Anda, sebenarnya jauh di dalam hati kecil manusia orang itu bisa tahu kok. Kalau kita membicarakan orang lain berarti jangan-jangan kamu di belakangku juga membicarakan aku. Anda sebenarnya sedang menabur benih-benih ketidakpercayaan.
ketika Anda sedang menggosip. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda bicarakan ketika Anda bersama-sama ya. Jangan menggosip dengan mereka atau tentang mereka. Amsal 11 ayat yang ke-13. Siapa mengumpat membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Jadi orang itu nggak ember mulutnya. Kita harus jadi orang yang bisa dipercaya. Kalau kita mau punya teman, kita bangun hubungan yang sehat, kita harus jadi orang yang bisa dipercaya. Ya, Amsal 20 ayat 19. Amsal 11 ayat yang ke-13, sorry. Ayatnya sama ini kalimatnya. Amsal 11 ayat 13. Berikutnya Amsal 20 ayat yang ke-19. Siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut, kata firman Tuhan. Makanya itu salah satu topik saya tadi, salah satu poin di ibadah yang kelima kalau nggak salah. Tipe orang yang kita harus hindari adalah orang yang suka gosip karena bocor mulut kemana-mana. Kalau orang itu, kita dengar gosip dari orang itu, siap-siap aja Anda akan digosipkan sama orang itu. Jadi saudara, topik pembicaraannya pun juga perlu sesuatu yang membangun. Salah satu kriteria pilih teman yang kita perlu pilih adalah teman yang membangun. Jadilah orang yang membangun orang lain. Yang berikutnya, jadilah orang yang perhatian saudara ya. Kalau yang pertama tadi ramah, ya. Senyum, kata-kata yang ramah, jadi kita nggak jutek. Yang kedua, komunikatif, tertarik sama kehidupan orang lain, mudah diajak bicara. Yang ketiga, bisa dipercaya, nggak suka gosip, tapi bisa dipercaya rahasia. Yang berikutnya, jadilah orang yang perhatian, berikan perhatian. A good friend is a good listener. Seorang teman yang baik juga seorang pendengar yang baik. Ya, kalau Anda menjadi pendengar yang baik, percayalah Anda pasti tidak akan pernah kekurangan teman. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang yang butuh didengarkan, tapi sedikit yang mau mendengarkan. Kalau Anda memberikan telinga Anda tidak akan pernah kekurangan teman. Dengarkan dengan baik. Di ibadah yang pertama, saya juga jelaskan salah satu cara kita membawa damai adalah dengan kita cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata sehingga kita lambat untuk marah. Kita dikasih Tuhan 2 telinga, 1 mulut. Ya, jadilah pendengar yang baik, nggak gampang saudara. Ini juga Anda bisa aplikasikan ke dalam kehidupan Anda di rumah. Anda dengan membangun persahabatan ini bisa dengan pasangan, dengan anak bahkan gitu ya, dengan orang lain. Hubungan yang sehat ini Anda bisa aplikasikan. Jadi orang yang ramah, jadi orang yang komunikatif, tertarik pada hidup orang lain, Anda menjadi orang yang bisa dipercaya, ya kan? Anda menjadi orang yang perhatian. Maka orang-orang di sekeliling Anda itu akan dekat dengan Anda dan nyaman dengan Anda. Berikan perhatian, be a good listener. Jadilah orang yang punya empati. Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Itulah empati. Tahukah Anda, empati itu tidak sama dengan simpati. Kalau simpati itu ya sorry to hear that. Waduh, kok kasihan dia kamu ngalami itu. Tapi seorang sahabat yang punya empati itu dia bisa duduk bersama gitu ya. Sama-sama bisa berempati atau saya bisa merasakan apa yang kepedihan yang kamu alami. Kalau Anda bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, maka Anda akan punya teman-teman yang setia dengan Anda. Karena sedikit orang yang bisa melakukannya, tapi banyak orang yang membutuhkannya. Berikan perhatian, saat Anda berteman atau membangun hubungan, jangan bersaing dengan mereka. Jangan bersaing dengan mereka. Ya, bersama-samalah dengan mereka. Kalau compete itu namanya bukan friend tapi rival. Tapi saingan. Tapi kalau Anda teman, Anda bersama-sama dengan mereka, bukan menjadi kompetitor mereka. Gitu ya.
Saat Anda berada dalam pertemanan, Anda tidak mencoba untuk bersaing, mengungguli mereka, cerita mereka kayak tadi yang saya bilang tadi loh. Iya aku pergi ke Malaysia, aku pergi ke Eropa gitu kan. Oh ya anakku kemarin beli motor, oh aku beli mobil. Pokoknya gak mau kalah, saudara. Gak ada orang yang mau berteman dengan orang yang demikian. Jadi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Berikan perhatian kepada mereka, berikan empati kepada mereka, maka Anda pasti akan banyak orang yang menjadi teman Anda. Yang kelima, jadilah orang yang setia, saudara, konsisten. Ya, tetap bersama-sama mereka di masa suka maupun duka, di masa kelimpahan maupun kekurangan. Saudara, itu juga aplikasinya teman hidup. Bukan cuma suami istri, kalau Anda sama teman, kalau pas kaya jadi dekat, kalau pas miskin ditinggal, itu namanya bukan teman. Ya, itu namanya ada maunya. Firman Allah di Amsal 18 ayat 24 dikatakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Jadilah orang yang berada bersama dengan mereka. Ada orang yang berpura-pura jadi sahabat, namun ada sahabat yang lebih dekat daripada saudara. Apa pembedanya? Kesetiaan. Ya, Amsal 19 ayat 4, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Kalau Anda mau tahu sahabat sejati, itu ada ketika Anda tidak punya apa-apa. Kalau Anda mau tahu sahabat sejati, ketika Anda jatuh, siapa yang tetap ada bersama dengan Anda. Tapi bukan hanya ketika Anda jatuh, ketika Anda sukses, siapa yang bisa ikut bersuka cita dengan Anda. Karena ada orang yang ketika kita sukses, orang itu malah gak suka sama kita. Ada loh, berarti ketika kita susah dia itu gak mengasihi kita, tapi dia cuma kasihan sama kita. Beda antara kasih dengan kasihan. Jadi ketika kita susah, dia baik sama kita, itu dasarnya bukan kasih tapi karena kasihan. Karena ketika kita diangkat tinggi, dia iri hati dan gak suka dengan promosi kita. Jadi sahabat sejati bisa dilihat dari dua waktu gitu ya. Ketika sukar, siapa yang stay dan tidak meninggalkan kita. Ketika kita di atas, siapa yang bisa ikut bersuka cita dengan kita. Makanya tadi dikatakan di Roma, menangislah dengan orang yang menangis. Kalau dia ada di bawah, duduk sama rendah. Kalau dia ada di atas, bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita. Orang bersuka cita kenapa? Karena dia dapat berkat, karena dia naik kelas, karena dia ngalami promosi, karena dia dapat sesuatu gitu ya. Dia ngalami kenaikan dan sebagainya lah. Ya, dapat hal-hal yang luar biasa sehingga mungkin status sosialnya naik. Mungkin dia ngalami peningkatan di area apa gitu ya. Siapa yang bisa bersuka cita dengan orang yang bersuka cita dan menangis dengan orang yang menangis. Saudara, jadilah orang yang setia, yang konsisten. Karena apa yang kita kasih itu bukan apa-apanya, tapi orangnya. Orang yang demikian, kalau Anda bisa jadi seseorang yang demikian, saya percaya Anda dicari banyak orang loh. Anda dicari banyak orang, karena di kota besar seperti ini gak banyak orang bisa gitu. Karena orang itu setiap kita lah ya, manusia itu punya yang namanya egosentris. Punya kepentingan diri sendiri. Kadang-kadang kita mencari keuntungan bahkan di dalam pertemanan. Milikilah hubungan yang baik, yang tulus, yang tidak ada apa-apanya. Jadi kalau orang itu tidak ada sesuatu yang tanda kutip memberikan manfaat nih buat kehidupan kita. Memang kita nggak cari keuntungan bukan di dalam sebuah hubungan, itu orang yang tulus. Tapi kalau kita mencari keuntungan di dalam pertemanan dan persahabatan kita, nah itulah kualitas kita. Jadi saudara, kalau kita membangun hubungan yang tulus, entah dengan anak kita, dengan kekasih kita, pasangan kita, orang tua kita, sahabat kita, rekan kerja kita. Kalau kita ada bisnis, yang tentunya di situ ada bisnis di dalamnya, ada uang di dalamnya dan memang sudah seharusnya. Tapi kalau hubungan persahabatan, milikilah hubungan yang tulus, milikilah hubungan yang tidak mengambil keuntungan. Kalau Anda jadi orang yang demikian, Anda dicari sekali lagi oleh banyak orang. Karena Anda bisa menempatkan diri Anda itu di bawah kepentingan orang lain. Ya, Amsal 19 ayat yang ke-7, orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya.
Mereka menjauhi dia, ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Oleh sebab itu saya bilang tadi, sedikit orang itu yang benar-benar tulus di dalam membangun hubungan. Kalau Anda bisa jadi orang yang tulus dalam membangun hubungan, Anda itu jadi rebutan banyak orang. Yang terakhir, jadilah apa adanya. Ya saudara, kalau membangun hubungan jangan jadi orang lain. Ada dua tempat yang membuat orang itu jadi orang lain. Yang biasanya enggak semua orang. Tapi biasanya orang itu menampilkan sesuatu yang cuma baik-baiknya doang atau berusaha jadi orang lain. Yang pertama di sosial media, ya. Yang kedua waktu pacaran. Ya kalau waktu pacaran yang ditampilkan yang baik-baik aja. Ya atau Anda berusaha jadi orang lain, enggak punya mobil, nyewa mobil supaya terlihat kaya gitu kan. Wah supaya kelihatan keren gitu ya, padahal hari-hari di rumah jarang mandi misalnya. Tapi begitu wah ngejar cewek atau ngejar cowok gitu ya. Ya ada yang PDKT jadi berubah jadi orang lain. Ya puji Tuhan kalau Anda jadi berubah diri Anda sendiri dengan versi yang lebih baik, saya ikut bersuka cita. Tapi kalau Anda jadi orang lain hanya seketika karena tujuan tertentu. Dan orang itu suka dengan gambaran yang Anda munculkan. Orang itu gak suka sama Anda. Orang itu suka dengan orang yang Anda pura-pura jadi. Jadi orang itu suka orang lain bukan suka Anda. Nantinya kalau sudah menikah, ya masa Anda akan pura-pura terus umur hidup? Jadilah diri Anda sendiri. Kalau Anda mau membangun hubungan yang genuine, Anda membangun hubungan yang baik, saudara, jadilah diri Anda sendiri. Mungkin ada orang yang berkata, kalau saya jadi diri saya sendiri, mungkin orang lain gak akan menyukai saya. Ya berarti dia gak berhak jadi teman Anda. Dia gak layak jadi temanmu kalau kamu menjadi diri sendiri dan dia gak mau jadi temanmu. Berarti dia bukan teman yang baik untuk Anda. Ya tentunya jadi diri sendiri itu kita harus terus memperbaiki diri, kita terus memperbarui diri. Bukan jadi orang yang ya pokoknya aku gini, take it or leave it, mahal sekali gitu ya. Kita yang terus memperbaiki diri saudara. Tapi kita harus jadi diri sendiri ketika kita membangun hubungan. Bayangkan kalau orang yang Anda bangun hubungan itu adalah orang yang pura-pura jadi orang lain dan Anda sudah enjoy. Begitu Anda kenal loh ternyata orangnya aslinya gak kayak gitu. Anda kan kaget, berarti selama ini siapa yang kembangin hubungan? Anda dengan orang yang salah. Saudara jadilah diri Anda sendiri. Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22 ayat 39. Itulah hukum yang terutama yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan bla bla bla. Dan hukum yang kedua ayat 39 yang sama dengan itu ialah jadi setara ya saudara dengan mengasihi Tuhan. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara Anda akan sulit mengasihi orang lain dengan tulus kalau Anda masih tidak berdamai dengan dirimu sendiri. Seseorang yang menyimpan kemarahan atau Anda itu insecure sama diri Anda, itu akan ngefek atau berdampak di dalam hubungan yang Anda bangun dengan orang lain. Orang yang tidak bisa nyaman dengan dirinya akan membuat orang lain juga tidak nyaman dengan dirinya. Karena apa yang di dalam itu akan terpancar keluar. Kalau Anda gak bisa mengasihi diri Anda sendiri, ya seperti itulah juga Anda kepada orang lain. Kata firman Tuhan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara perlu menerima diri Anda. Adakah orang-orang di tempat ini ketika saya mempersiapkan ini, Tuhan kasih impresi dalam hati saya, ada orang-orang yang menolak dirinya sendiri. Ada orang-orang yang berkata, aku gak suka sama diriku sendiri. Aku gak suka dengan kepribadianku, aku gak suka dengan wajahku, bahkan gak suka dengan genderku, aku gak suka dengan diriku. Aku adalah orang yang buruk dan Anda bergumul itu sekian lama. Saudara, sebelum Anda bisa membangun hubungan seperti yang saya bilang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda perlu menang di area ini. Anda perlu berdamai di dalam, breakthrough di dalam, maka itu akan terpancar keluar saudara. Orang yang pernah gagal sebelumnya
gitu ya, punya trauma, orang itu akan sulit dan takut membangun hubungan. Orang yang menyimpan kemarahan adalah orang yang kalau masuk ke dalam sebuah hubungan pasti suka bertengkar. Orang yang insecure akan susah jadi orang yang setia. Karena dia akan jadi orang yang takut disaingi, takut ditinggalkan, takut tidak dikasihi gitu ya. Dan demi kompensasinya dia bisa jadi orang yang tidak setia. Orang yang terluka akan melukai orang lain. Ya, oleh sebab itu untuk Anda bisa punya hubungan persahabatan yang sehat, Anda harus jadi pribadi yang sehat. Anda harus bisa menerima diri Anda sendiri. Mazmur 139, saya ingat sebuah ayat. Coba saya cari ya saudara ya, Mazmur 139 ayat yang ini tentang bagaimana Tuhan mengenal kita, saudara, bagaimana Tuhan itu membentuk kita. Mazmur 139 ayat yang ke-13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Raja Daud menuliskan ini, saudara. Dia berkata, engkau Tuhan yang maha tahu. Engkaulah yang membentuk aku. Dia membentuk buah pinggangku, menenun aku. Dialah yang menciptakan dan menenun kita di dalam kandungan ibu kita. Dan dikatakan ayat 14, aku bersyukur. Ini adalah kebalikan dari orang yang benci dirinya sendiri. Aku gak bersyukur dengan bagaimana Tuhan menciptakan aku. Ketika Anda menolak diri Anda, tahukah siapa yang Anda tolak? Itu bukan diri Anda tolak Tuhan. Tuhan menciptakan Anda. Tapi Anda merasa itu semua buruk. Firman Tuhan katakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Tuhan mengasihimu, Tuhan tidak pernah salah menciptakanmu. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi di masa lalu tidak boleh menghancurkan. Identitasmu tidak ditentukan dengan apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Identitasmu itu aman di dalam Tuhan. Anda adalah ciptaan Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mengasihimu, dia menenunmu di kandungan ibumu. Beberapa waktu yang lalu saya dengan Pastor Fuji khotbah di Bible Study Eagle Kids gitu ya, bicara tentang gender. Ada orang-orang itu yang merasa gak puas dengan gendernya. Saya berkata, Tuhan itu yang memilihkan gender untuk Anda dan saya, kamu sama saya. Tuhan yang memilihkan, Tuhan tahu apa yang terbaik buat kehidupan kita. Belajarlah menerima dirimu, menerima apa yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Tuhan mengasihimu, Tuhan menciptakanmu dengan baik di dalam kandungan orang tua kita. Bisakah kita bersyukur kepada Tuhan pertama-tama bahwa Tuhan menciptakanku, kejadianku dahsyat dan ajaib. Kejadianku bagaimana Tuhan menciptakan aku di kandungan ibuku, itu adalah karya Tuhan yang indah. Bisakah Anda menghargai keberadaan Anda sebagai ciptaan Tuhan? Saudara, berdamailah dengan diri. Malam hari ini saya mau berdoa bagi Anda yang selama ini bergumul dengan gambar diri, bergumul dengan identitas. Malam hari ini juga Tuhan mau membebaskanmu.